Perkenalkan, nama saya Sas Jesenia Agi Borneo Depari dengan NIM 461211100077. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang gangguan mood untuk pemenuhan tugas besar 2, Psikologi Media Komunikasi. Semoga video yang saya buat kali ini bermanfaat dan bisa dinikmati. Kita akan membahas tentang gangguan mood. Mari kita bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Jadi gangguan mood adalah suatu jenis kondisi kesehatan mental di mana terdapat keterputusasaan antara keadaan kehidupan sebenarnya dengan keadaan pikiran atau perasaan seseorang. Gangguan mood ini berdampak negatif bagi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang serius pada aspek kehidupan mulai dari pribadi sampai profesional. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gangguan mood. Yang pertama ada depresi mayor, dimana ini terlihat gejalanya bisa jadi dari kurangnya minat terhadap aktivitas normal yang biasanya mungkin si penderita lakukan dengan baik. Lalu biasanya penderita juga merasa sedih atau putus asa. Dan selain kedua gejala itu, ada juga gejala lain di mana penderita akan minimal mengalaminya selama 2 minggu sehingga bisa dikatakan depresi. Selanjutnya ada distimia, di mana ini adalah kondisi suasana hati yang buruk yang terus berkelanjutan. Ini bisa dikatakan kronis ya. Biasanya penderita akan merasa tertekan dan mudah tersinggung. Biasanya ini berlangsung sekitar selama 2 tahun. Lalu ada gangguan bipolar, di mana kondisi ini gejalanya adalah penderita sudah mengalami masa-masa depresi yang terus bergantian dengan masa-masa manik atau mania, di mana suasana hati yang tinggi. Selanjutnya ada gangguan mood yang terkait dengan kondisi kesehatan lain. Misalnya kondisi mood seorang pengidap kanker, cedera, infeksi, dan penyakit kronis lainnya. Biasanya itu karena mungkin mood mereka terganggu karena pikiran tentang penyakit fisik yang mereka alami. Selanjutnya ada gangguan mood yang disebabkan oleh zat, dimana biasanya gejala depresi yang ini mungkin disebabkan oleh penyalahgunaan obat-obatan, gangguan penggunaan alkohol, paparan racun, atau efek samping obat-obatan. Biasanya obat-obatan seperti obat pengurang rasa sakit, itu bisa meningkatkan dopamin, tapi juga di satu sisi kalau kita terus-terusan mengonsumsinya, tubuh kita jadi tidak bisa menghasilkan dopamin sendiri. Nah, itu bisa mengganggu mood kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari gangguan mood. Pastinya ada faktor penyebab awal kenapa seseorang bisa mengalami gangguan mood ini. Yang pertama itu kemungkinan besar ada ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak. Selanjutnya bisa karena peristiwa kehidupan seseorang yang berubah secara ekstrim atau seseorang mengalami tekanan yang luar biasa di dalam hidupnya. Selanjutnya mungkin ada kemungkinan juga gangguan mood ini diturunkan dari keluarga. Lalu siapa yang berpotensi untuk terkena gangguan mood? Penderitanya bisa dari segala usia, bisa dari anak-anak, remaja, dewasa. Namun anak-anak dan remaja ini tidak selalu memiliki gejala yang sama seperti orang dewasa. Jadi berbeda ya. Tapi faktanya adalah lebih sulit untuk mendiagnosis gangguan mood pada anak-anak. Itu karena mereka tidak selalu bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan gejalanya mungkin terlihat berbeda. Tapi untuk orang dewasa yang sudah terpapar sama masalah-masalah kehidupan lain, misalnya seperti bercerai, kehilangan orang yang dikasihi, itu bisa memperburuk kemungkinan gangguan mood mereka. Dan faktanya lagi adalah resiko depresi pada wanita itu lebih tinggi daripada pria. Begitu seorang dalam keluarga memiliki diagnosis ini, saudara kandung dan anak-anak mereka memiliki peluang yang lebih tinggi juga untuk terdiagnosa hal yang sama. Selanjutnya kita akan membahas gejala-gejalanya. Tentu gejala-gejala setiap orang pasti berbeda, tapi yang umum adalah dimana suasana hati cemas, sedih, kosong yang berkelanjutan terus-menerus sampai beberapa waktu.
merasa putus asa, tidak berdaya, memiliki harga diri yang rendah, merasa tidak mampu untuk menjadi berharga, merasa bersalah yang berlebihan, perasaan tidak tertarik dengan aktivitas normal yang biasanya dilakukan, memiliki masalah dengan hubungan intim dengan orang lain, kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak, perubahan nafsu makan, perubahan berat badan, energi menurun, kesulitan fokus, kurang mampu mengambil keputusan, keluhan fisik juga sering muncul, yaitu sakit kepala, sakit perut, atau kelelahan. Yang sudah parah mungkin merasa ingin melarikan diri dari rumah, merasa terancam di dalam rumahnya sendiri, sangat sensitif terhadap kegagalan atau penolakan, pikiran berulang tentang kematian atau bunuh diri. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.